Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, murid-murid. Jadi Bapak hari ini akan menjelaskan suatu materi yang di mana materi ini adalah materi karakteristik fungsi kuadrat matematika. Nah, materi ini Bapak harap murid-murid semua mampu menentukan turunan fungsi kuadrat, menentukan interval naik dan turun, menentukan titik stasioner, menentukan nilai maksimum dan minimum, serta menentukan gradien garis singgung. Tujuan pembelajaran hari ini tuh, adapun juga ya, tujuan pelajaran pada hari ini kita yang pertama adalah memahami pengertian fungsi kuadrat dan turunannya. Yang kedua, mampu menentukan turunan pertama fungsi kuadrat. Yang ketiga, menentukan gradien garis singgung. Yang keempat, menentukan interval naik dan turun. Yang kelima, menentukan titik stasioner. Dan yang terakhir, menentukan nilai maksimum dan minimum. Dan untuk announcement-nya, di mana semua materi yang akan kita pelajari hari ini, tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari, yaitu mereka tuh akan saling berhubungan karena mereka semuanya menggunakan konsep turunan yang pertama. Oke? Oke, ada pengertiannya dalam bahasa Inggris. The derivative of a quadratic function is the derivative function obtained by differentiating a quadratic function. The derivative represents the rate of a change of the quadratic function's value with respect to the change in the variable of x, or the slope gradient of the tangent line at any point on the parabolic graph. Yang dimana ketika kita mencari turunan fungsi kuadrat, sebenarnya kita sedang mencari laju perubahan dari fungsi tersebut. Turunan juga menunjukkan kemiringan atau gradien garis singgung pada suatu titik. Jadi begitu ya murid-murid. Artinya, jika nilainya turunnya positif, maka grafiknya sedang naik. Jika negatif, maka grafiknya sedang turun. Dan jika sama dengan 0, maka terdapat titik penting yang disebut titik stasioner. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Dan rumus fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Kenapa bisa menjadi jawabannya? Kenapa bisa menjadi 2ax tambah b, Pak? Oke, karena turunan dari ax kuadrat menjadi 2ax, yang dimana kita bisa lihat di sini adalah ada ax kuadrat. Ketika diturunkan, pangkatnya pun ikut turun menjadi 2ax saja ditambah b. Nah, kenapa itu cuman b, Pak? Kenapa nggak jadi b, 2b gitu loh? Karena x-nya hanya pangkat 1 atau x saja maka akan menjadi b saja. Jadi nilainya bernilai 1 saja. Ditambah c, kok c-nya tidak ada kok C-nya nggak diturunkan? Kenapa C-nya dihilangkan, Pak? Karena C tidak mempunyai variabel X, dia menjadi konstantannya dan sedangkan konstanta C itu kenapa menjadi 0? Karena dia tidak mempunyai variabel X dan turunannya akan menjadi 0. Jadi cukup mudah diingat kan? Oke, kita akan lanjut lagi ke slide selanjutnya oke. Bapak punya example. Kita ngulas bareng-bareng yang dimana kita mengetahui bahwa fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x tambah 4. Nah, kenapa turunan jadi 6x? Karena ada 3. Ketika pangkat 2 diturunkan berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. 6x berarti 6 diturunkan karena x-nya diturunkan menjadi 0 atau 1, jadi 1, jadi 6 dikali 1 menjadi 6, ditambah karena 4-nya tidak mempunyai variabel x menjadi 0. Sebenarnya. Nah, ini adalah karakteristik turunan jika f aksen x lebih dari 0, maka fungsi akan naik. Tapi jika f aksen x kurang dari 0, maka fungsi akan turun. Nah, jika f aksen x sama dengan 0, maka terdapat suatu titik yang spesial yang disebut titik stasioner. Konsep ini sangat penting karena nantinya digunakan untuk mencari nilai maksimum maupun minimum.
Oke, seperti yang di sini, kalau f aksen x-nya kurang dari 0, maka fungsinya akan turun. Oke, kita akan mencoba mencari nilai minimum dan maksimumnya ya. Yang pertama, kita akan menentukan nilai minimum atau maksimum. Kita akan mencari sebuah titik stasioner. Oke, di sini ada sebuah fungsi eh, kuadrat turunan yang dimana fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Kita turunkan yaitu menjadi f aksen x sama dengan 2x kurang 4. Dan karena kita sudah menemukan turunan pertamanya, kita akan mencari titik stasionernya yang dimana 2x dikurangi 4 sama dengan 0. 2 dikali berapa yang menghasilkan 4 sama dengan 0. Berarti 2 dikali 2. Berarti x ya sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai fungsi. Karena kita tahu x sama dengan 2, tinggal kita masukkan saja ke fungsinya sekarang. F2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 ditambah 3. Sama dengan 4 dikurang 8 ditambah 3 sama dengan negatif 1. Karena A sama dengan 1, lebih dari 0, maka grafik membuka ke atas. Yang dimana titiknya menjadi 2, negatif 1. Karena X dan nilai suatu fungsinya itu sama dengan negatif 1. Merupakan titik terendah. Karena kita mencari pertama minimum, karena A sama dengan 1 kurang dari 0, lebih dari 0, grafik membuka ke atas. Sehingga titik 2, negatif 1 merupakan titik terendah. Sekarang kita akan menentukan nilai maksimum. Yang dimana negatif x kuadrat ditambah 6x sama dengan dikurang 5. Oke, kita mencobanya bareng-bareng lagi seperti ya tadi. F aksen x sama dengan negatif 2x tambah 6. Ini sudah kita turunkan yang menjadi turunan pertama, yang mana negatif 2x ya teman-teman ditambah 6. Negatif 2x ditambah 6 sama dengan 0. 2 dikali berapa yang menghasilkan 6? 2 dikali 3. Oke, x-nya kita sudah nemu nih, sama dengan 3. Berarti tinggal kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menentukan nilai fungsi. Yang dimana fungsi, kalau kita udah tahu fungsi x itu sama dengan 3, tinggal kita masukkan fungsinya menjadi f3 sama dengan negatif 3 pangkat 2 ditambah 6 dikali 3 dikurang 5. Sama dengan negatif 9 ditambah 18 dikurang 5 sama dengan 4. Karena koefisiennya A sama dengan negatif 1 kurang dari 0, maka grafik membuka ke bawah. Seperti ini. Karena A sama dengan negatif 1 kurang dari 0, grafik membuka ke bawah, sehingga titik 3,4 merupakan titik paling tertinggi. Mungkin, oke maaf, mungkin untuk kesimpulannya, kita bisa bilang untuk mengingatnya adalah A positif itu sama dengan minimum. Nilainya, batasnya akan menjadi minimum. Jika A negatif, dia akan menjadi maksimum. Gitu. Oke, kita akan masuk ke garis singgung. Nah, garis singgung, definisinya itu adalah the gradient of the tangent line is the slope of a line that touches a curve that is exactly 1 point. If a function is expressed as y equal f x function, then the gradient of the tangent line at the point x equal a is m equal f function action. This means that the value of the derivative at that point is equal to the gradient of the tangent line. Yang dimana gradien garis singgung dapat dicari menggunakan turunan. Nah, contohnya seperti ini. Jika diketahui suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x dikurang 3, tentukan gradien garis singgung pada saat x sama dengan 2. Kita langsung saja ke jawabannya, kita akan mulai. Nah, langkah pertamanya, f aksen x itu sama dengan 2x tambah 2.
kita substitusikan X sama dengan 2 terlebih dahulu. Nah, kita masukkan ke fungsinya. Yang dimana yang dimana 2 berarti sama dengan 2 F aksen 2 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Tuh. Nah, ini cara mencari gradien garis singgung. Oke, sekarang kita mempunyai latihan soal. F X sama dengan 2X kuadrat dikurang 8X tambah 5. Kerjakan bersama kelompokmu. Oke, ini PR untuk kalian. Oke, jadi cuma ada 3. Mungkin tentukan turunan pertama kalian udah bisa. Tentukan nilai X yang berarti F aksen X sama dengan 0. Mungkin kalian juga udah bisa. Dan oke, yang kedua itu menentukan titik stasioner. Yang ketiga, tentukan apakah fungsi tersebut memiliki nilai maksimum atau nilai minimum. Jelaskan alasanmu. Oke. Ya, demikian penjelasan mengenai karakteristik fungsi kuadrat menggunakan konsep turunan. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat membantu memahami cara menentukan turunan, interval naik dan turun, titik stasioner, nilai maksimum dan minimum, atau serta gradien garis singgung. Terima kasih atas perhatian hari ini, wahai murid-murid. Bila ada salah kata Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.